Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Rian Apriana. Saya seorang mahasiswa dari kampus STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan karakteristik penelitian kuantitatif dari aspek desain, tujuan, teknik pengumpulan data, sampel, analisis, dan hubungan dengan responden. Yang pertama yaitu desain. Yang pertama ada desain eksperimen. Pada desain eksperimen, peneliti memanipulasi satu variabel independen dan mengamati pengaruhnya terhadap variabel lain atau variabel dependen. Biasanya dalam kondisi terkontrol. Contoh dari desain eksperimen yaitu uji efektivitas metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu desain koresional. Peneliti menghubungkan atau mengasosiasikan antara dua atau lebih variabel tanpa memanipulasi. Seperti contoh hubungan media A dan B terhadap prestasi belajar. Yang ketiga yaitu desain deskriptif. Peneliti menggambarkan fenomena atau karakteristik suatu populasi secara sistematis dan akurat. Contoh, survei kepuasan pelanggan terhadap layanan publik. Dan yang terakhir yaitu desain komparatif atau perbandingan. Pada desain ini yaitu membandingkan antara dua atau lebih berdasarkan satu atau beberapa variabel. Contoh, perbedaan prestasi belajar laki-laki dan perempuan dalam satu kelas. Kemudian tujuan penelitian kuantitatif secara umum, tujuannya yaitu untuk memprediksi teori, menganalisis atau mengukur hubungan antara variabel-variabel lainnya, dan yang terakhir untuk menganalisis mengetahui fenomena yang ada. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian kuantitatif, pengumpulan data pertama dapat menggunakan kuesioner atau angket, kemudian ada observasi dan eksperimen. Kemudian data pada penelitian kuantitatif yaitu berbentuk angka numerik atau statistik. Kemudian sampel pada penelitian kuantitatif jumlahnya yaitu besar. Kemudian pada sampel tersebut harus mewakili atau menjadi representatif dari seluruh jumlah populasi. Setelah data terkumpul, kemudian diuji menggunakan data statistik untuk menguji hipotesis. Kedudukan peneliti pada penelitian kuantitatif harus lebih tinggi dari responden. Kemudian dalam jangka pendek, hipotesis dapat dibuktikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode-metode penelitian kuantitatif. Yang pertama ada metode eksperimen, kedua ada metode kuasi eksperimen, dan yang ketiga ada metode ex post facto. Yang selanjutnya yaitu survei dan evaluasi. Yang pertama yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkendali. Menurut Arikunto, sederhananya yaitu metode yang menggunakan hukum kausalitas atau sebab akibat. Selanjutnya ada metode kuasi.
eksperimen merupakan metode penelitian yang banyak digunakan dalam ilmu sosial dan perilaku, terutama dalam pelaksanaan eksperimen sejati tidak memungkinkan atau tidak praktis. Kemudian ada metode ex post facto. Metode ex post facto merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk meneliti hubungan antara variabel, yang mana variabel di sini sudah terjadi dan tidak dapat dimanipulasi, dikontrol oleh peneliti. Perbedaan daripada metode kuasi eksperimen dan ex post facto yaitu perbedaannya, metode ex post facto itu metode yang sudah terjadi peristiwanya, dan metode kuasi eksperimen belum terjadi. Selanjutnya ada metode survei. Metode survei merupakan proses atau teknik atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan respon, dan metode penelitian survei terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama penelitian deskriptif dan yang kedua eksplorasi. Sederhananya metode survei itu metode yang mengajukan informasi. Sederhananya metode survei sering atau kerap kali digunakan ketika menjelang pemilu, pilkada, dan yang lainnya. Contoh dari metode survei di dalam pilkada atau pemilu, ada seorang pasangan paslon dan paslon lainnya, ada yang lebih tinggi suaranya dan ada yang lebih rendah. Karena seperti itu. Kemudian ada metode evaluatif, dan yang terakhir ada metode evaluatif. Seperti namanya evaluasi, yaitu untuk menilai atau mengevaluasi dari beberapa peristiwa atau kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan metode evaluatif merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan baik atau buruk atau bagaimana, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama ada penelitian kuantitatif koresional. Penelitian kuantitatif koresional adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa adanya perlakuan atau manipulasi terhadap variabel tersebut. Adapun ciri-ciri korelasional, yang pertama, melibatkan dua atau lebih variabel yang bersifat kuantitatif. Kemudian tidak adanya manipulasi atau kontrol terhadap variabel. Kemudian menggunakan teknik statistik korelasi seperti Pearson, Spearman, atau regresi. Kemudian bertujuan untuk mengetahui arah kekuatan hubungan antar variabel. Kemudian ada penelitian komparatif. Seperti namanya atau perbandingan, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk membandingkan antara dua variabel atau lebih. Adapun ciri-ciri penelitian tersebut yaitu melibatkan dua atau lebih variabel. Kemudian tidak adanya perlakuan khusus dari peneliti terhadap kelompok yang dibandingkan menggunakan instrumen kuantitatif seperti angket atau tes. Dan yang terakhir, analisis data dilakukan dengan uji statistik untuk melihat perbedaan
yang signifikan. Kemudian ada penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dengan memanipulasi variabel bebas untuk melihat dampak terhadap variabel terkait. Adapun ciri-ciri penelitian kuantitatif kausalitas, yaitu adanya variabel X dan variabel Y yang jelas. Kemudian peneliti berupaya mengontrol variabel perancu untuk memasukkan validitas hubungan kausal atau sebab akibat. Kemudian menggunakan desain eksperimen untuk menguji hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir, ada perbedaan jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama, dari penelitian deskriptif menggambarkan fenomena atau variabel tertentu secara sistematis dan akurat tanpa mencari hubungan atau pengaruh antar variabel. Kemudian penelitian korelasional bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel serta seberapa kuat dan arah hubungan tersebut tanpa menyimpulkan hubungan sebab akibat. Kemudian penelitian komparatif, yaitu membandingkan dua atau lebih berdasarkan variabel tertentu. Dan yang terakhir, penelitian kausalitas, yaitu untuk mengetahui pengaruh atau hubungan sebab akibat antara variabel dengan kontrol terhadap variabel bebas dan manipulasi variabel untuk melihat dampak terhadap variabel terikat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.